Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung soal kesejahteraan guru dan PNS yang dinilainya belum optimal. Tidak bisa baik. Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa? Dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Selasa 23 Juni lalu, Presiden memberi tanggapan soal gaji guru di Indonesia. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Alasannya, anggaran yang kurang karena uangnya tidak ada diambil terus, membuat Presiden akan terus mencari solusi dan jalan keluar untuk membenahi pendidikan di Indonesia. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Pemirsa, seorang lansia yang sedang berolahraga diserang 3 ekor anjing di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. CCTV merekam insiden yang dialami seorang lansia yang sedang berolahraga diserang 3 ekor anjing. Korban sempat berusaha menghindar, namun akhirnya terkena gigitan anjing pada bagian kaki. Meski terkena gigitan, kondisi korban kini mulai berangsur pulih setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Mengetahui adanya kejadian ini, petugas Satpol PP Kelurahan Pondok Kelapa langsung mengevakuasi ketiga anjing dari pemiliknya. Tiba-tiba ada 3 ekor anjing datang langsung nyerang saya, terus menggigit kaki saya. Tapi saya sudah ke dokter, sudah disuntik yang kedua kali hari ini. Aparat desa berharap agar pemilik anjing tersebut bertanggung jawab kepada korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah dikejutkan dengan penemuan benda diduga mortir di salah satu anjungan. Benda diduga mortir ini ditemukan di sebuah pohon oleh petugas kebersihan saat membersihkan area anjungan. Tim Gegana Polda Metro Jaya langsung datangi lokasi mortir yang diketahui berada di Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Petugas langsung mengevakuasi benda tersebut dari lokasi penemuan mortir yang berada di bawah pohon yang pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan. 6 personel tim Gegana Polda Metro Jaya dan Inafis Polres Metro Jakarta Timur langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi. Satu temuan, satu benda mirip bahan peledak, kita sebut mortir, jadi bukan bom, yang ditemukan di Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian atas informasi tersebut, salah seorang ataupun petugas kepolisian dengan nama Ibtu Nurman Yusuf mengarah ke TKP. Sampai di TKP benar ada satu unit mortir yang ada di TKP. Pihak TNI pun memastikan bahwa benda yang ditemukan diduga mortir peninggalan lama dan tidak berbahaya. Benda tersebut berada di area tertutup rimbunnya pepohonan sehingga tidak terlihat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran hebat telah menghanguskan lebih dari 1/4 lahan TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini asap pekat masih menyelimuti wilayah sekitar dan berdampak pada kondisi lingkungan. Kebakaran hebat sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini telah menghanguskan sekitar 7 hektar lahan dari kurang lebih 30 hektar lahan di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini kobaran api dan asap tebal belum juga berhasil dipadamkan sepenuhnya hingga berdampak pada kondisi lingkungan sekitar TPA.
Akibatnya pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memberlakukan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai tanggal 1 hingga 14 Juli 2026. Langkah ini diambil dikarenakan hingga hari ini dampak dari polusi asap membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi demi keselamatan. Tercatat sekitar 50 jiwa bertahan di pengungsian Balai Desa Tanjakan Mekar. Pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan logistik dan kesehatan para pengungsi masih dapat terpenuhi dengan baik. Sementara itu, petugas gabungan masih terus berjibaku di lapangan untuk memadamkan titik api. Dari Tangerang, Banten, Selena Yahya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. ...154 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Warga resah lantaran asap tebal masih menyelimuti tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. Untuk mengantisipasi ancaman penyakit infeksi saluran pernafasan akut, sejumlah pemuda Karang Taruna Kecamatan Mauk membagikan masker secara gratis. Asap pekat yang berasal dari TPA Jatiwaringin memperburuk kualitas udara di sekitarnya. Kondisi ini berlangsung selama 3 hari dan mengganggu pernafasan warga. Kelompok Karang Taruna Kecamatan Mauk bergerak dengan membagikan masker gratis kepada setiap warga guna meminimalisir resiko penyakit ISPA yang mulai menyebar di 3 kecamatan yakni Mauk, Kemiri, dan Rajak. Warga berharap pemerintah dapat segera menangani permasalahan ini agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa cemas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi dipenuhi suasana haru pada Selasa lalu. Sejumlah dosen mengungkapkan fakta betapa jauhnya ketulusan mereka mengajar dibandingkan gaji kesejahteraan yang diterima. Yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Dalam sidang lanjutan pengujian materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Guru dan Dosen sejumlah desain non-ASN mengungkapkan persoalan kesejahteraan yang mereka alami. Meski sudah memiliki background pendidikan tinggi hingga doktor, ternyata gaji pokok yang diterima masih sangat rendah. Yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami. Saya Cenuk Widya Trisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas. Dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan
karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir. Surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami ditiadakan dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer, yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS. Lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdi. Pemirsa, Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis MBG. Selain itu, Kejagung menemukan anggota TNI aktif diduga terlibat dalam perkara ini. Anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Kejagung juga mengungkapkan telah menetapkan saudara LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka. Dirdik Jampesus membenarkan bahwa LMI adalah personel kepolisian aktif berpangkat Brigjen yang berdinas di BGN. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana Pak? Kolonel. Kolonel. Terkait dengan LMI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya betul. Oke. Iya betul. Tapi menjabat di BGN ya. Iya. Promosi dan Kerjasama BGN berinisial Brigjen LMI menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diciptakannya. Om Zain tersebut menjelaskan awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan.
Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi pada tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan, perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya, dalam kategori beragatif, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan. Ya, kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu. Kemudian kan ada jeda tuh, itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan, puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya. Kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya. Saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu, Lelaki Langit, Lalanan, Bejat, yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi, saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi, karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan warga saya. Sementara itu netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lelaki Langit, Lalanang Bejat, ciptaan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Lirik makna yang diduga menyinggung kaum perempuan. Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi, terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya menjadi laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Dan masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu, namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Informasi lain pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat Syah Afandin terkait kasus korupsi. Untuk mengetahui informasi terkini kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Yasmin Atania di Gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Yasmin, setelah dilakukan OTT, apakah Bupati Langkat sudah berada di Gedung KPK? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Baru saja digelar sesi doorstop bersama juru bicara KPK terkait dengan kasus ini. Khususnya adalah kasus operasi tangkap tangan yang kembali dilakukan oleh KPK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan informasi yang kami terima tadi untuk Bupati Langkat Yati Syah Afandin, ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dan diperkirakan akan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia
Indonesia Barat. Adapun KPK berhasil mengamankan sebanyak 7 orang, 1 diantaranya merupakan penyelenggara negara yakni Bupati Langkat, kemudian ini juga ada 1 ASN dari Pemkab Langkat dan 5 orang lainnya dari pihak swasta. Nah, terkait dengan operasi ini, KPK menyita bukti yakni uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari free proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati Langkat. Adapun ini terkait dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan juga di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan kita masih akan nantikan bersama kedatangan dari Bupati Langkat yang nanti akan tiba di Gedung Merah Putih KPK siang hari nanti, dan sejauh ini statusnya ini masih dalam proses pemeriksaan. KPK memiliki waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk menentukan terkait dengan status status dari para pihak yang diamankan oleh KPK ini sendiri, mengingat terkait dengan konferensi pers ini belum akan digelar secara menyeluruh. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Yasmin, kami tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area kilometer 57 Jakarta Cikampek. Para sopir truk ini terpaksa mengantri karena langkanya solar di sejumlah SPBU. Antrean ratusan truk terlihat di SPBU Rest Area kilometer 57 akibat bahan bakar solar yang langka. Tidak sedikit pengemudi yang terpaksa memarkirkan kendaraannya sambil menunggu informasi ketersediaan bahan bakar kembali. Akibat banyaknya kebutuhan, para sopir harus mengantri hingga 2 jam atau lebih jika solar kembali tersedia. Kondisi ini memicu keterlambatan pengiriman barang ke berbagai daerah. Kelangkaan solar juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya. KM 42 solar nggak ada. Solar nggak ada. Kosong. KM 19 juga begitu. Panjang jalur Cikampek ini. Arah ke Jakarta. Iya, tol Cikampek aja ya. Iya. Kosong. Jam berapa itu? Malam. Malam lah pokoknya, datang pagi. Para pengemudi berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di SPBU Rest Area agar antrean panjang dapat dikurangi dan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Kelangkaan BBM subsidi jenis solar masih terjadi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Akibatnya antrean panjang truk trailer terjadi di sejumlah SPBU. Antrean truk trailer terjadi di sejumlah SPBU di kota Surabaya, Jawa Timur. Antrean panjang disebabkan karena adanya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Jawa Timur. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan distribusi kuota solar akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 kiloliter. Emil mengungkapkan kelangkaan disebabkan adanya kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026, khususnya di jalur-jalur vital logistik dan sekitaran pelabuhan. Proses distribusi solar belum sebanding dengan peningkatan pembelian. Kendalanya adalah mengangkut dari depo ke pom ini. Kalau misalnya dia lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Nah, sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi, tapi kan terbatas. Prioritasnya kemana? Ke tempat-tempat yang vital, seperti akses pelabuhan. Karena itu kan masalah logistik, supaya jangan sampai sembako terganggu, apa terganggu. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dilakukan untuk menstabilisasi pasokan suplai. Jika masih terjadi kelangkaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menambah armada untuk pendistribusian serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas dan Kementerian SDM untuk stabilisasi sebelum menambah kuota biosolar bersubsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi menurunkan harga Pertamax Turbo di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala.
Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, serta pertimbangan daya beli masyarakat. Dari pantauan di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, aktivitas pengisian BBM berjalan normal. Sejumlah pengendara memanfaatkan penurunan harga dengan mengisi BBM non-subsidi. PT MNC Digital Entertainment Tbk berhasil meraih penghargaan kategori media dan hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2026. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik. PT MNC Digital Entertainment Tbk sukses memenangkan kategori media dan hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2026. Dengan mengusung tema Where Growth Meets Trends, ajang yang telah diselenggarakan sejak tahun 2002 ini merupakan penghargaan bagi perusahaan yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik, inovasi, serta daya tahan bisnis di tengah tantangan ekonomi dan transformasi digital. Ketua Dewan Juri menjelaskan proses penilaian tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, tata kelola perusahaan hingga reputasi bisnis. Seluruh indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan perusahaan terbaik di masing-masing kategori. Tentu yang perlu kita lihat adalah kekuatan dari finansialnya dulu. Itu yang menjadi utama, baik itu dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi daya tahan dia terhadap goncangan. Ya. Di samping itu kita juga melihat juga faktor-faktor yang tidak terlihat di data keuangannya, yaitu termasuk di situ adalah sustainability. Jadi kalau dia juga memberikan CSR, faktor sosial tadi dan juga faktor green, ya, kita juga memberikan additional point untuk itu. Jadi tidak semata dari sisi keuangan, tapi juga ada faktor lain. Di samping itu kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan award ini adalah punya reputasi yang bagus. Jadi kita juga melihat jangan sampai ada faktor negatif, artinya bahwa dia juga pembayar pajak yang benar, contohnya tidak ada berita-berita negatif terhadap mereka. Itu adalah faktor tambahan yang juga berpengaruh terhadap pemenang. Bagi MNC Digital Entertainment, penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim, kolaborasi dengan para mitra, serta dukungan masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan menjaga akuntabilitas sebagai perusahaan publik. Ya, tentunya penghargaan seperti ini kan sangat baik ya buat kami, terutama kami adalah perusahaan publik, ya kan, di mana kami membidangi media digital, ya, dan hari ini memang tantangannya kan sangat besar sekali di era digital hari ini, di mana ada perkembangan AI dan lain seterusnya. Dan tentunya penghargaan seperti ini motivasi kami untuk bagaimana kita bisa terus berkembang, berinovasi di tengah tantangan yang ada, dan sebagai perusahaan publik terus menjaga akuntabilitas, ya, dan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh stakeholders kita dan para pemegang saham kita. MNC Digital Entertainment juga terus memperkuat ekspansi bisnis digital melalui peluncuran platform mikrodrama yang telah dipasarkan secara global. Mayoritas pengguna platform tersebut kini berasal dari luar negeri, menjadi langkah awal perusahaan dalam memperluas kiprah MNC Digital di pasar internasional, sekaligus mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Givo Morisco Sutrisno melaporkan.